Nah, Bapak Ibu, mindset yang ingin kita sama-sama bangun nih melalui silent mindful listening adalah mindset ketika kita melihat pekerjaan atau kita melihat memandang karir itu sebagai sebuah jungle gym. Bukan anak tangga yang harus dipijak satu persatu, tapi jungle gym yang kita sendiri bebas mau seperti apa melakukannya. Maka saya menyebutnya sebagai sense of play, gitu ya. Yang membedakan orang dengan mindset karir adalah tangga dibandingkan karir adalah jungle gym adalah sense of play-nya. Mereka yang punya mindset yang keliru tadi tidak pernah punya yang namanya sense of play dalam beraktivitas di dalam pekerjaan. Mereka tadi menganggap antara work sama life itu dua hal yang terpisah, gitu ya. Tapi kalau orang yang ada di jungle gym, mereka menganggap bahwa pekerjaannya itu akan menunjang hidupnya juga, gitu ya. Menunjang bukan hanya secara materi, gitu, karena tetapi juga menunjang secara mental, membuat mereka lebih semangat, lebih kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, bisa membuka wawasan, misalnya ketika ngobrol sama anak dan lain sebagainya. Jadi ada sense of play di sini. Nah, menariknya ternyata sense of play ini dibahas di salah satu buku parenting. Nah, Bapak Ibu boleh lihat nih bukunya judulnya Making Sense of Play. Bagaimana kita mensupport anak-anak di dalam aktivitas bermain mereka. Nah, slide ini bukan bermaksud mengajarkan tentang parenting ya, karena kita tidak membahas parenting, tapi satu hal yang menarik nih, yaitu tentang definisi bermain. Nah, kalau tadi ngomongin definisi bermain, ternyata bermain itu ada 3 elemen yang harus dipenuhi syaratnya, Bapak Ibu. Kita dikatakan punya sense of play atau kita dikatakan sedang bermain kalau kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah choice. Choice ini berarti kita sendiri yang memilih melakukannya. Misalnya saya punya anak pertama, saya kasih mainan Lego. Saya suruh, Mas, jangan main yang lain, main Lego aja, gitu ya. Ayo, kamu main Lego sekarang, terus kamu bikin istana yang tinggi, misalnya. Menurut kita, saya sedang ngajak anak saya bermain, gitu kan. Tapi menurut si anak, dia tidak sedang bermain, karena bukan dia yang memilih main Lego, bukan dia yang memilih mau membangun apa, tapi dia disuruh sama bapaknya, gitu kan. So inilah yang membedakan antara play dengan tidak play, gitu ya, atau mungkin bermain dengan tidak bermain, yaitu choice. Pilihannya harus ada pada diri si anak tersebut. Nah, dalam pekerjaan pun juga seperti itu, Bapak. Coba tanyakan pada diri kita, apakah yang kita lakukan ini adalah pilihan kita? Atau jangan-jangan ya karena disuruh aja, karena dituntut aja. Loh Mas, tapi kan dunia profesional nggak mungkin dong kita milih-milih. Kita kan pasti ada tuntutan pekerjaan, ada KPI, ada OKR, dan sebagainya. Betul, tetapi apakah kita melakukan itu, mengikuti apa yang sudah ditargetkan itu, merupakan panggilan jiwa kita juga atau enggak? Gitu ya. Nah, silakan tanyakan pada diri kita, apakah kalau tadi kita ngomongin jungle gym, oke Mas, kayaknya saya jungle gym, coba cek dulu. Apakah selama ini yang saya lakukan itu sudah pilihan saya? Misalnya ada customer yang menuntut produk kita diperbarui. Mau dong produknya harusnya semakin begini begitu gitu ya. Lalu kita mengikuti saran dia hanya karena nggak mau kehilangan uang dari dia, atau kita mengikuti saran dia karena kita melihat bahwa ada peluang lagi, ada peluang yang lebih besar sehingga itu menjadi pilihan kita sendiri. Nah, itu yang membedakan, gitu ya. Choice yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang membedakan yang menjadi elemen atau syarat ketika kita dikatakan sedang bermain atau memiliki mindset karir is a jungle gym adalah active engagement. Bagaimana kita melibatkan semua anggota tubuh, pikiran, emosi kita dalam aktivitas tersebut. Misalnya seorang anak gitu ya, yang tadi lagi bermain, dia dikatakan bermain selain karena pilihannya adalah karena ya semuanya itu terlibat di dalam aktivitas bermain tersebut. Misalnya main pasir, bangun istana, maka yang ada di benaknya dia sedang memakai pakaian seorang raja misalnya yang membangun istana. Lalu dia ngobrol sama istana tersebut, bawa robot dan lain sebagainya, seakan-akan dia sedang ada di dunia tersebut. Nah, itu kalau anak-anak. Nah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita melakukan sesuatu, tangan kita ngetik sesuatu, tapi pikiran kita ngomongin yang lain, gitu kan? Berarti kita lagi nggak engage, gitu. Nah, ini berarti belum punya sense of play, kalau kita tidak melibatkan semuanya. Aktivitas kita, pikiran kita. Nah, lalu pikiran yang tepat seperti apa yang harus kita miliki saat kita melakukan sebuah aktivitas? Nah, Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, maka berorientasilah pada apa yang ingin kita capai. Misalnya, sesimpel merekap data penjualan. Secara fisik,
ya tangan kita bergerak merekap data penjualan, mata kita melihat list, kemudian ngetik gitu ya. Tapi pikiran kita harus juga selaras dengan itu. Kita harus meyakini di situ tadi. Kita harus meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini akan berpengaruh pada performa penjualan. Kalau penjualan lebih baik, saya bisa tahu produk mana yang menjadi favorit, maka stoknya akan ditambah sehingga nanti juga akan lebih mudah untuk memenuhi demand dari pasar dan sebagainya, maka saya akan memajukan perusahaan. Nah, itulah yang harus kita miliki. Beda sama orang yang tangannya ngetik, ngerekap penjualan, tapi yang kita pikirkan, aduh hari-hari kok kerjanya gini terus, ini kan harusnya kan begini, harusnya kan begitu gitu ya. Harusnya saya dapat lebih dari ini. Kenapa sih bos begini, kenapa segitu? Maka kita lagi nggak engage sama apa yang kita lakukan. Jadi fokus fisik, pikiran dan juga perasaan terhadap apa yang kita lakukan. Itu syarat kedua kalau kita pengen punya sense of play. Dan syarat yang ketiga adalah kita yang disebut dengan satisfaction atau indikator kepuasan. Balik lagi, saya akan kasih contoh ketika anak bermain ya. Anak bermain lagi main bangun misalnya pasir gitu ya, istana pasir gitu kan. Nah, satisfaction itu dia sendiri yang menentukan. Gitu. Kepuasannya seperti apa. Bagi sebagian anak, kepuasannya saat bangun istana pasir adalah yang setinggi-tingginya. Bagi anak yang lain, bangun istana pasir adalah bikin yang besar, lalu saat kena ombak, hancur, dia happy. Karena justru dia pengen suka nih lihat saat pasir itu larut sama ombak misalnya. Nah, kalau satisfaction itu ditentukan oleh orang lain, lalu ibaratnya ketika ada anak yang happy melihat istana pasir itu kena ombak lalu lebur gitu ya, terus diomelin sama bapaknya misalnya, kamu ngapain sih seperti itu, udah bikin istana yang bagus, gak usah dihancurin dan sebagainya, maka dia nggak lagi playing lagi. Karena apa? Satisfaction ditentukan oleh bapaknya. Bagi bapaknya bikin istana pasir itu yang begini, yang begitu. Maka yang dia lakukan bukan sedang bermain, tapi sedang memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, begitu juga dalam pekerjaan. Satisfaction defined by the player. Kita sendiri yang harus menentukan kepuasan kita seperti apa. Jangan sampai kita menggantungkan kepuasan atau kebahagiaan dari omongan orang lain. Dan balik lagi, bukan berarti kita tidak mempedulikan KPI atau OKR atau target penjualan, bukan. Tapi dalam proses mencapai target penjualan tersebut, sebenarnya apa sih yang mau kita capai? Apakah omongan orang, apakah apresiasi dari perusahaan, atau kita puas karena memang itu peran saya, itu value yang bisa saya berikan, itu manfaat yang bisa saya berikan bagi masyarakat ketika saya berhasil menjelaskan produk dengan baik dan mereka tertolong dengan produk yang saya tawarkan, misal. Jadi lebih kepada bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang kita lakukan. Apakah itu membuat kita puas atau jangan-jangan kepuasan kita hanya bergantung pada opini orang lain. So, Bapak Ibu, mari kita lihat dan mari kita cek pada diri kita apakah selama ini yang kita lakukan itu sudah memenuhi kriteria sense of play tadi. Kalau belum, bisa jadi kita masih pada mindset yang sebelumnya. Karir adalah tangga. Terserah deh bos mau apa saya lakukan deh, saya pasrah lah gitu kan. Atau mungkin saat kita melakukan sesuatu kita mikirnya yang lain, bukan berpikir pada kebermanfaatan yang sedang kita lakukan meskipun pekerjaan itu sepele. Atau yang terakhir, kita sendiri yang menentukan, oke, saya puas hari ini, saya rekap data penjualan lebih cepat setengah jam daripada yang kemarin. Dan tidak peduli misalnya bos ngasih apresiasi karena lebih cepat atau enggak lebih cepat, tapi karena kita sendiri tahu waktu kita bisa lebih efisien, kita mengapresiasi diri kita sendiri. Maka singkatnya Bapak Ibu, sense of play ini akan membantu kita untuk terhindar dari burnout. Burnout itu terjadi kalau kita tidak memilih, bukan pilihan kita sendiri untuk melakukan sesuatu, ibaratnya kita hanya memenuhi tuntutan orang. Yang kedua, kita memikirkan hal lain saat mengerjakan sesuatu, itu yang kadang bikin burnout juga. Dan yang ketiga adalah ketika kita fokus pada opini orang, sehingga kita mudah sinis ke orang karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang itu. Duh, aku udah capek-capek gini kok dia nggak bilang makasih sih, misalnya. Jadi balik lagi, satisfaction itu bukan dari omongan orang, tapi balik ke kita. Nah, sehingga semoga rangkaian apa yang saya sampaikan ini bisa make sense ya, bisa memberikan kita gambaran ternyata dari hal sepele yaitu mindset itu bisa mempengaruhi kualitas hidup kita.